Sudah bisa dimulai? Sudah, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallu wa sallimu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, anak sekalian, pada pagi hari ini semoga kalian senantiasa dalam sehat walafiat. Gimana kabar kalian? Baik-baik semua? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Kalian siap untuk mengikuti PJJ pada pagi hari ini? Siap? Siap, Pak. Baik. Alhamdulillah. Kalau begitu mari kita mulai dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma alimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Baik, anak sekalian, sebelum lanjut akan mengabsen dulu. Apakah kalian semuanya hadir pada pembelajaran kali ini? Ya, hadir semua ya? Ketua kelompoknya udah mengecek teman-temannya, udah hadir semua. Gimana? Udah hadir semua? Baiklah kalau begitu, untuk Zoom meeting kita pada kali ini anak sekalian adalah temanya tentang tata cara pelaksanaan ibadah umroh. Sebelum saya lanjut, apakah kalian masih ingat pembelajaran yang lalu tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji? Kira-kira menurut kalian apa perbedaan pelaksanaan ibadah haji dengan pelaksanaan ibadah umroh? Ada yang bisa jawab? Ya. Kalau Ya, silakan. kalau untuk ibadah haji cuma bisa setahun sekali, Pak. Kalau umroh bisa kapan aja. Ya. Nah, itu satu jawaban yang bagus. Ada lagi yang lain bisa menambahkan perbedaan pelaksanaan ibadah haji dengan pelaksanaan ibadah umroh? Ya. Jadi kalau ibadah haji itu mempunyai waktu tertentu dan hanya bisa dilaksanakan sekali dalam setahun. Ya, itu pelaksanaan ibadah haji. Terus ibadah haji itu ada yang namanya wukuf. Jadi orang melaksanakan haji itu harus wukuf di Arafah. Terus ada yang namanya mabit di Mina dan di Musdalifah. Ada juga yang namanya melontar jamarat. Melontar 3 jamarat yang ada di Mina. Nah, itu yang membedakan antara pelaksanaan ibadah haji dengan pelaksanaan ibadah umrah. Baik, rekan sekalian, untuk pembelajaran kali ini saya akan membagi kalian menjadi 2 kelompok yang akan nanti memberikan jawaban terhadap permasalahan yang saya akan berikan pada PJJ kali ini, ya, setelah menyimak video pembelajaran tentang tata cara pelaksanaan ibadah umroh.
Jadi solusi yang harus kalian ambil, bagaimana kira-kira kalau seumpamanya kita temui jamaah haji yang melaksanakan ibadah umrah itu, pelaksanaan ibadah umrahnya terlupa melakukan niat ihram. Apa yang harus dilakukan kalau kita menemukan orang yang sedang melakukan ibadah umrah tapi dia terlupa berniat ihram? Ya, itu nanti solusi yang kalian harus carikan dalam PJJ kali ini setelah Anda menyimak video. Baik, segera saja kita menyaksikan bersama-sama video tentang tata cara pelaksanaan ibadah umroh. Oke. Panduan singkat umrah. Pertama, jika seseorang akan melaksanakan umrah, dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum berihram dengan mandi, sebagaimana seorang yang mandi junub, memakai wangi-wangian yang terbaik jika ada, dan memakai pakaian ihram. Kedua, pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain ihram yang berfungsi sebagai sarung dan penutup pundak. Adapun bagi wanita, ia memakai pakaian yang telah disyariatkan yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun tidak dibenarkan memakai cadar atau niqab, yaitu penutup wajah, dan tidak dibolehkan memakai sarung tangan. Ketiga, berihram dari miqat dengan mengucapkan labbaika umrah, yang artinya, aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umrah. Keempat, jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umrah karena sakit atau adanya penghalang lain, maka dibolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat di atas dengan mengatakan Allahumma mahilli haitsu habastani, yang artinya, ya Allah, tempat tahallulku di mana saja engkau menahanku. Dengan mengucapkan persyaratan ini, baik dalam umrah maupun ketika haji, jika seseorang terhalang untuk menyempurnakan manasiknya, maka dia diperbolehkan bertahallul dan tidak wajib membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Kelima, tidak ada alat khusus untuk berihram, namun jika bertepatan dengan waktu salat wajib, maka salatlah lalu berihram setelah salat. Keenam, setelah mengucapkan talbiyah umrah, yaitu pada poin ketiga, dilanjutkan dengan membaca dan memperbanyak talbiyah berikut ini, sambil mengeraskan suara bagi laki-laki dan lirih bagi perempuan hingga tiba di Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, yang artinya, aku menjawab panggilanmu ya Allah, aku menjawab panggilanmu, aku menjawab panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku menjawab panggilanmu, sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, dan kekuasaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Ketujuh, jika memungkinkan, seseorang dianjurkan untuk mandi sebelum masuk kota Mekah. Kedelapan, masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, yang artinya, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kesembilan, menuju ke Hajar Aswad, lalu menghadapnya sambil membaca Allahu Akbar atau Bismillah, Allahu Akbar, lalu mengusapnya dengan tangan dan menciumnya. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka cukup dengan mengusapnya, lalu mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka cukup dengan memberi isyarat kepadanya dengan tangan, namun tidak mencium tangan yang memberi isyarat. Ini dilakukan pada setiap putaran tawaf. Kesepuluh, kemudian tawaf umrah 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula, dan disunahkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama, dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. Ke-11, disunahkan pula mengusap rukun Yamani pada setiap putaran tawaf, namun tidak dianjurkan mencium rukun Yamani. Dan apabila tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka tidak perlu memberi isyarat dengan tangan. Ke-12, ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad,
disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya, ya Rabb kami, karuniakanlah pada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa neraka. Ke-13, tidak ada zikir atau bacaan tertentu pada waktu tawaf, selain yang disebutkan pada nomor 12. Dan seseorang yang tawaf boleh membaca Al-Quran atau doa dan zikir yang ia suka. Ke-14, setelah tawaf, menutup kedua pundaknya, lalu menuju ke makam Ibrahim sambil membaca وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, yang artinya, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat salat. Ke-15, salat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Pada rakaat pertama, setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Kafirun. Dan pada rakaat kedua, setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas. Ke-16, setelah salat, disunahkan minum air zam-zam dan menyirami kepala dengannya. Ke-17, kembali ke Hajar Aswad, bertakbir, lalu mengusap dan menciumnya jika hal itu memungkinkan, atau mengusapnya atau memberi isyarat kepadanya. Ke-18, kemudian menuju ke Bukit Safa untuk melaksanakan sa'i umrah, dan jika telah mendekati Safa, membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Lalu mengucapkan Nabda'u bima bada'allahu bih. Ke-19, menaiki Bukit Safa, lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya, jika hal itu memungkinkan. Kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ke-20, bacaan ini diulang 3 kali dan berdoa di antara pengulangan-pengulangan itu dengan doa apa saja yang dikehendaki. Ke-21, lalu turun dari Safa dan berjalan menuju ke Marwah. Ke-22, disunahkan berlari-lari kecil dengan cepat dan sungguh-sungguh di antara 2 tanda lampu hijau yang berada di Mas'a atau tempat sa'i bagi laki-laki, lalu berjalan biasa menuju Marwah dan menaikinya. Ke-23, setibanya di Marwah, kerjakanlah apa-apa yang dikerjakan di Safa, yaitu menghadap kiblat, bertakbir, membaca zikir pada nomor 19, dan berdoa dengan doa apa saja yang dikehendaki. Perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung 1 putaran. Ke-24, kemudian turunlah lalu menuju ke Safa dengan berjalan di tempat yang ditentukan untuk berjalan dan berlari bagi laki-laki di tempat yang ditentukan untuk berlari. Lalu naik ke Safa dan lakukan seperti semula. Dengan demikian, terhitung 2 putaran. Ke-25, lakukanlah hal ini sampai 7 kali dengan berakhir di Marwah. Ke-26, ketika sa'i tidak ada zikir-zikir tertentu, maka boleh berzikir, berdoa, atau membaca bacaan-bacaan yang dikehendaki. Ke-27, jika membaca doa ini, Allahumma ghfir warham wa antal a'azzul akram, yang artinya, Ya Rabbku, ampunilah dan rahmatilah aku. Sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa dan maha pemurah. Tidaklah mengapa, karena telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya mereka membacanya ketika sa'i. Ke-28, setelah sa'i, maka bertahallul dengan memendekkan seluruh rambut kepala atau mencukur gundul, dan yang mencukur gundul itulah yang lebih afdal. Adapun bagi wanita, cukup dengan memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari. Ke-29, setelah memotong atau mencukur rambut, maka berakhirlah ibadah umrah, dan Anda telah dibolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang ketika dalam keadaan ihram. Ya, baik. Itulah tadi penayangan tata cara pelaksanaan ibadah umroh. Di sini ada permasalahan yang anakku tentu telah didiskusikan tadi, bahwasanya bagaimana solusi yang bisa kalian ambil ketika kita dapati jamaah terlupa melakukan niat ihram di miqat. Apa yang harus kita kerjakan? Baik, untuk
menghargai waktu, segera saja saya minta hasil diskusi dari kelompok 1 untuk menjelaskan solusi yang telah didiskusikan tentang permasalahan ini. Dari kelompok 1 silakan Malinda menjelaskan ke kita apa yang kalian bisa jawab tentang hal ini. Silakan Malinda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam 1. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 telah merumuskan solusi setelah mengamati dengan cermat isi video bahwa solusi bagi jamaah yang terlupa niat ihram di mikot. Maka jamaah itu dibawa mengambil mikot di 2 tempat, bisa di Jirana dan juga bisa di Tanim. Untuk memulai niat ihram selanjutnya, masuk Mekah lalu menuju Masjidil Haram untuk melakukan tawaf sa'i dan tahallul. Demikian jawaban dari kelompok 1. Baik, jawabannya mantap ya. Coba kita dengarkan jawaban dari kelompok 2. Silakan Faradiba. Baik, terima kasih kepada Pak Darwis yang sudah mengizinkan kelompok 2 untuk menjawab. Setelah kami berdiskusi, akhirnya kami mendapatkan jawaban bahwa jamaah seperti itu segera dibawa ambil ihram mikot di tempat mikot yang ada di Mekah, yaitu di Jirana dan Tanim. Kemudian melanjutkan tawaf sa'i dan tahallul. Demikian jawaban dari kelompok 2. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua-duanya ini jawabannya luar biasa. Jadi anak sekalian, kalau kita sudah berada di wilayah Mekah itu, kalau kita ingin melakukan ihram, tidak ada pilihan lain kecuali kita kedua tempat itu. Ada yang namanya Jirana, ada yang namanya Tanim. Sekitar 5-7 km dari Mekah. Itu tempat mikatnya orang-orang yang akan melakukan ibadah umroh, ya, termasuk penduduk Mekah. Kalau dia mau berhaji, dia harus mikat di tempat itu. Ya, jadi jawaban keduanya tadi benar semua, ya, dan merupakan satu solusi. Ya, jawabannya mirip-mirip. Jadi saya kasih nilai kelompok A itu, kelompok 1 90 dan kelompok 2 juga 90. Jadi udah 2 kali PJJ, nilainya sama semua ya. Ya. Ini berarti sesuatu yang luar biasa, yang artinya anak sekalian telah memahami apa itu pelaksanaan ibadah haji dan pelaksanaan ibadah umroh. Jadi saya yakin anak-anakku sudah bisa membedakan apa perbedaan pelaksanaan ibadah haji itu dengan pelaksanaan ibadah umroh, termasuk persamaan-persamaannya. Baik, anak sekalian, untuk kesimpulannya bahwasanya bagi jamaah yang ingin melakukan ibadah haji ataupun ibadah umroh, wajib memahami secara betul-betul paham tentang manasik, tata cara pelaksanaan ibadah, baik itu ibadah haji maupun ibadah umroh, agar kita dalam melaksanakan ibadah itu tidak sia-sia, karena pengorbanannya banyak, luar biasa pengorbanan kita itu kalau melakukan ibadah haji atau melakukan ibadah umroh. Oleh karena itu betul-betul kita harus paham dan mengerti apa itu manasik haji. Dan saya kira anak sekalian itu sudah memahami dengan 2 kali PJJ yang kaitannya dengan ibadah umrah dengan ibadah haji. Mudah-mudahan anakku bisa mengambil manfaat yang banyak. Baik, untuk pembelajaran berikutnya yaitu kita pindah ke hal yang berkaitan dengan zakat. Baiklah, kita akhiri PJJ pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfiruka wa atubu ilaik, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum